Assalamualaikum teman-teman. Video ini akan menampilkan hasil dari program KKN Mandiri yang bertemakan pendampingan pembelajaran oleh orang tua. KKN Mandiri ini merupakan kegiatan yang terjadwal secara akademis sebagai salah satu wujud pengabdian pada masyarakat. Jadi KKN COVID-19 merupakan bentuk pengabdian yang dilakukan mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Dalam melaksanakan KKN ini ada 3 siklus yang harus dikerjakan, yaitu program siklus 1, pendampingan pembelajaran oleh orang tua, yang kedua siklus kedua, pembelajaran di sekolah secara pandemi, yang terakhir kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Baik, yang pertama, mohon izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Suci Aisiti dari kampus IKIP Siliwangi. Saya diberi tugas untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Ya, berkenan. Baik Ibu, terima kasih. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 ya Ibu ya di pertengahan tahun 2021, ternyata masih diberlakukan pembelajaran daring ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana ketika Ibu mendidik dan mendampingi putri Ibu saat proses KBM berlangsung dilakukan secara daring? Ya, didampingi anaknya belajar bersama gitu. Belajar bersama. Apakah dari awal sampai akhir didampinginya? Iya. Sampai selesai. Itu dari waktunya dari jam berapa Ibu? Waktunya paling gimana itunya aja, online-nya aja. Dari pihak sekolahnya ya Ibu ya. Iya. Apakah Ibu pernah mengawasi saat pembelajaran daring berlangsung? Diawasi. Pernah tidak Ibu tidak mengawasi anaknya? Misalkan si anaknya belajar sendiri gitu? Belum pernah. Belum pernah. Diawasi terus Ibu ya. Alhamdulillah. Iya. Melalui media apa saja yang dilakukan saat pembelajaran daring? Media online berupa apa? Via telepon? WhatsApp. Apalagi Bu? Apa lagi ya? Google Meet? Iya, itu Google Meet. Terus pakai Google Classroom tidak? enggak. Oh enggak. Berarti cuma via WA aja di grup ya Bu ya? Iya. Apa hambatan bagi Ibu ketika proses pembelajaran daring? Hambatannya gimana Ibu? Hambatannya kadang anaknya nggak menangkap pelajarannya. Oh, nggak menangkap pelajaran. Susah gitu ya Bu ya? Susah untuk menjelaskan ke anak. Jadi bukan kapasitas saya untuk menjelaskan ke anak kalau pembelajarannya itu gitu. Perihal kuota sinyal kayak gitu lancar aja Bu di sini? Kadang-kadang Iya. Baik. Apakah ada perubahan selama pembelajaran online, misalnya nilainya meningkat atau malah menjadi nurun gitu? gimana gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja ya Bu ya. Gimana lagi ya kalau online? Susah. Susah ngejelasinnya. Nah, saran saya ya Ibu lebih ditekankan lagi. Baik, saran dari saya ya Ibu untuk orang tuanya lebih ditekankan lagi, nanti diberi motivasi, dorongan gitu buat anaknya giat lagi belajar ya Ibu ya. Iya. Mungkin cukup sekian mengenai wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. proses edukasi orang tua kepada anak. Jadi di sini saya akan mewawancarai wali dari Siti Barokah. Dikarenakan orang tuanya tidak bisa tidak bisa diwawancarai, maka saya akan mewawancarai wali dari Siti. Langsung aja ya Teh. Jadi selama proses belajar di rumah, apakah wali mendampingi anaknya belajar? Kalau misalkan untuk mendampingi enggak sih Teh, jadi lebih ke ya udah diserahkan aja sama anaknya gitu. Karena kan notabene kan udah SMP, udah paham juga. Jadi untuk proses pembelajaran sih ya sendiri aja gitu. Tapi orang tuanya juga kan ibunya nggak bekerja, jadi cuman ngeliatin aja gitu. Baik, apa saja tantangan orang tua dalam mendukung anaknya belajar daring?
kalau misalkan dari fenomena yang dilihat ya, kalau tantangannya lebih ke apa ya, gimana sih cara orang tua untuk kasih tahu gitu ke anaknya. Kalau misalkan start gitu apa pembelajarannya jam 8, kadang si anak tuh jam setengah 8 tuh belum siap gitu. Jadi pernah suatu ketika dia tuh jam 8 tuh baru bangun dan langsung aja gitu mengikuti pembelajaran tanpa ada persiapan kayak kayak mandi dulu atau apa gitu. Jadi lebih ke apa ya, tantangannya tuh yang untuk ngasih tahu anaknya gitu harus persiapan gini gitu, kurangnya tuh itu sih. Oh, siap, baik. Lalu media apa saja yang cocok digunakan dalam pembelajaran daring, yang sering digunakan sama Yang sering digunakan ya, kalau misalkan yang digunakan itu untuk sekarang 3. Yang pertama itu WhatsApp group. Jadi di sana itu si guru biasanya nge-share untuk form absen gitu, terus pengumuman juga kalau misalkan di WA group tuh. Kemudian nah sekarang kan semester baru ya, sekarang kelas 9 baru menggunakan aplikasi Zoom sama Google Meet. Dan apa ya, sedikit kesulitan sih karena baru juga gitu, cuman 3 aja, WA, Google Meet sama Zoom. baik. Apa saja keluh kesah siswa selama belajar daring? Kalau misalkan keluh kesah sih cukup banyak Ya. Di antaranya tuh kayak siswa kurang memahami materi atau pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kadang yang diberikan oleh guru tuh kurang itu apa sih, kurang clear gitu. Terus masalah ini sih, masalah kuota juga itu menjadi tantangan paling terbesar untuk anak-anak gitu. Apalagi sekarang kan SMP menggunakan Zoom sama Google Meet itu kan menghabiskan apa ya, kayak kuota itu lebih banyak dari sebelumnya. Terus apa lagi ya, ada juga beberapa murid yang tidak memiliki HP, jadi itu sangat kesulitan. Bahkan kan sekarang kalau misalkan pembelajaran tuh lebih ke ya udah sendiri-sendiri gitu, nggak boleh satu akun berdua gitu rata-rata. Seperti itu sih kesulitannya. Baik, Teteh yang terakhir ya, kelebihan dan kekurangan tentang pembelajaran daring itu bagaimana? Seperti apa? Ya, saya mulai dari kekurangannya dulu ya. Jadi untuk kekurangan tuh seperti yang saya bilang tadi, jadi anak-anak tuh agak kurang dalam memahami pelajaran, mungkin karena emang daring gitu ya. Kalau misalkan daring tuh berasa kayak belajar sendiri kan, memahami sendiri gitu. Beda kalau misalkan belajar tatap muka gitu kan, kalau misalkan kita agak paham dengan apa yang disampaikan oleh guru pun kita bisa menanyakan kepada teman kan gitu, jadi lebih mudah. Tapi kebanyakan untuk anak sekarang tuh tidak memahami gitu pembelajarannya gitu. Kemudian kekurangannya tuh mungkin di signal sih deh. Jadi banyak juga kan anak-anak yang kalau misalkan masuk Zoom atau Google itu sering keluar masuk. Nah itu juga menjadi faktor apa ya, faktor dari si anak tuh gak paham tuh mungkin di situ. Jadi ketika guru menjelaskan yang lagi penting-pentingnya, dia keluar masuk kayak gitu. So, apalagi ya, lebih ke apa ya, udah sih lebih ke di permasalahan IT-nya aja gitu, sama pemahaman anak gitu. Kalau misalkan untuk kelebihan sih lebih ke materi ya, maksudnya materi itu lebih ke pengeluaran kita tuh agak sedikit berkurang gitu. Kalau biasanya anak-anak sekolah jauh itu, kalau misalkan yang gak punya motor berarti bekalnya double kan, antara bekal untuk jajan terus untuk ongkos juga. Nah hanya itu sih. Dan kalau misalkan kelebihannya tuh kita bisa akses dan bisa mengikuti apa ya, proses pembelajaran tuh kan cuma di kelas. Jadi ada juga kayak seminar-seminar untuk SMP, SMA gitu, dan free gitu. Itu sih lebih ke materinya. Baik, terima kasih Ibu sudah mau diwawancara sama saya. Mohon maaf bila ada salah atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Untuk salam untuk keluarga. Baik, di sini di tengah-tengah kami udah ada wali murid dari Ibu, siapa Ibu? Namanya Ibu Hasanah. Dari anak yang
sekolahnya kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Langsung saja ya Bu ke pertanyaan. Selama proses belajar di rumah, apakah Ibu mendampingi anak tersebut? Maaf ya, saya juga selaku, selain dari orang tua murid juga, saya selaku pengajar juga. Jadi didampingin tapi tidak selalu tiap hari karena saya juga harus melaksanakan kewajiban saya mengajar di sekolah. Jadi anaknya selama proses belajar bagaimana? Sendiri atau gimana? Didampingi. Kadang kalau saya tidak sempat didampingi ayahnya, kalau tidak sama kakaknya juga. Baik. Yang kedua, apa saja tantangan Ibu selama belajar daring, anaknya gimana? Selama belajar daring ya, gimana ya, belajar daring itu ada banyak kelebihannya, mungkin ada ya, anak mengetahui tentang teknologi. Tapi kelemahannya kalau belajar daring itu kurang efektif sih. Kadang-kadang anak kan kalau sama orang tua sendiri jarang ini ya, tapi kalau sama gurunya langsung dia dikatakan bisa langsung, kalau bahasa Sunda menerap gitu ya. Tapi kalau sama mamahnya sendiri atau sama ayahnya agak susah juga gitu. Kurang gitu ya Bu? Tidak efektif lah, jadi tidak maksimal. Yang ketiga, media apa saja yang selalu digunakan ketika anak belajar daring? Media yang mungkin yang pertama handphone ya, gitu. Terus kalau misalnya ada tugas kreasi dari sekolah, ya mungkin kita mempersiapkan alat-alat yang harus kita pakai, misalnya membuat mozaik. Kemarin kan ada tugas buat mozaik, saya selaku orang tuanya menyediakan dari kertasnya, lemnya, kacang-kacangan gitu aja. Jadi kalau misalkan ada tugas datang dari gurunya, itu lewat WA atau via WA, via Telegram atau apa? WA group. WA group. Ya, WA group. Jadi cuma satu aplikasi atau ada Google Classroom kayak gitu? Kalau di SD jarang sih, paling orang tuanya yang dipanggil ke sekolah mengambil tugas selain dari gitu. Jadi yang pertanyaan yang selanjutnya, keluh kesah selama pembelajaran daring Ibu sama anaknya gimana? Banyak pasti ya Bu? Banyak pasti. Pertama masalahnya satu kuota, kan anak saya ada 3 ya, semua memerlukan kuota. Kedua aja satu mungkin kuota, yang kedua jaringan, karena di sini sangat susah. Kadang-kadang harus sambil belajar itu cari sinyal yang dimana ada sinyal gitu. Kadang-kadang kalau lagi belajar pas tek tengah-tengah habis kuota. Gitu ya. Gitu aja mungkin. Lanjut, Mbak, nanti sisi positif Ibu dalam menghadapi pandemi ini gimana? Positifnya belajar? Positifnya mungkin kalau dia belajar daring di rumah ya, mungkin yang jarang ini sama keluarga mungkin ya. Kadang-kadang kan saya juga sibuk ke sekolah, misalnya Jikra sendiri sama tetehnya kalau sama teman-temannya yang lain belajar. Nah pas waktu COVID ini saya juga kan sekolah libur ya, jadi mungkin lebih dekat sama anak, sama keluarga, bisa memberikan pelajaran mungkin secara langsung. Tapi sisi negatifnya ya itulah. Ya sisi negatif itu terkendala itu dengan satu ya jaringan itu, yang kedua kuotanya gitu. Apalagi yang saya ini juga kan tidak semua orang tua punya HP ya. Kadang-kadang kalau lihat ini, saya selaku guru dulu ya, melihat anak suka kasihan, ibu udah saya mau nggak punya HP atau ikut ke siapa susah, ya udah ambil tugas aja ke sekolah mungkin gitu aja. Sisi negatifnya itu tidak merata semuanya gitu, tidak semuanya punya HP.